Kau hebat, Kau yang layak kami tinggikan. Kami percaya di saat kami tinggikan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Wow. Woo. Masih suasana Imlek saudara ya. Kongsi pacai, sini kuala. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Yang bersuka cita katakan amin. Sama-sama yuk. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Ya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang percaya katakan amin, saudara. Haleluya. Pasti diberkati Tuhan yang percaya sama Tuhan. Kata begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkati, amin. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kata berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Ya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Ya, amin. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali kata dengan iman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang percaya katakan amin. Katakan su Yesus I will. Ya semua. Su
Su Yesus I want, Su Yesus I need, Su Yesus I ta, sing ni go suwo, Su Yesus I want, Su Yesus I need, Su Yesus I ta, sing ni go suwo. Tuhan Yesus sayang kita semuanya, amin. Apapun keadaanmu, Tuhan sayang keadaanmu. Kasih tahu kanan kirimu, Tuhan sayang kamu ya. Amin. Yes God. Ya Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kita. Haleluya. Wow, yuk sama-sama Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut. Untuk apa saudara? Muji-muji Allah kita. Wow, wow, wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan cinta saya, Yesus cinta saya. Untuk kamu, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yang bersuka cita kata haleluya. Biar Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya buat saudara dan kita semua. Haleluya. Tuhan mencurahkan nyanyian baru dalam mulutku dan mulutmu. Yuk sama-sama dengan suara keras. Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut, amin. Lalu percaya kepada Tuhan. Su Yesus I want, Su Yesus I want, Su Yesus I need, Su Yesus I ta, sing ni go suwo, Su Yesus I want, Su Yesus I need, Su Yesus I ta, sing ni go suwo. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak
selamanya. Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari Bapak Ibu sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan ajaib Engkau Yesus, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Kau sanggup pulihkan Tuhan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Dengan iman katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk hari ini. Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang sangat berkuasa, lebih besar dari segala apa yang kami hadapi Tuhan. Dan kami bersyukur Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang juga mau dekat dengan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan. Dan kami mau hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Boleh merayakan kebaikan Tuhan buat kami. Dan kami sungguh bersyukur. Dan kami percaya Tuhan, kalau hari-hari kemarin Kau sudah tolong kami, hari-hari ke depan pasti Engkau juga akan terus menolong kami. Asalkan kami terus melekat sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kau berkati Tuhan, kehadiran kami enggak sia-sia. Bahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang baru pertama kali ini hadir, baik hari ini maupun minggu-minggu yang lalu, Engkau juga memberkati Tuhan. Kami rindu untuk boleh bertumbuh bersama. Kami rindu Tuhan untuk boleh melayani Tuhan bersama. Terima kasih Bapa. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, worship leader, singers, pemusik, soundman, multimedia, berkati mereka Tuhan. Juga semuanya pendoa yang sudah memberikan yang terbaik, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan dengar isi hati Tuhan. Kau buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, gak terkecuali. Tuhan hamba-Mu Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup,
Kita semua yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk. Saudara, shalom semuanya. Hari ini banyak yang pakai baju merah. Beberapa hari lalu kita merayakan Imlek. Imlek atau tahun baru Chinese New Year atau tahun baru yang dihitung berdasarkan perputaran bulan mengitari bumi. Makanya disebut juga Lunar New Year. Sebetulnya kalau bicara tentang Lunar New Year bukan hanya orang-orang China atau orang-orang Cungko yang merayakan, tapi juga beberapa suku lain yang juga merayakan. Sebelum lebih jauh, saya mengucapkan selamat datang dulu buat yang hadir hari ini. Senang banget ngelihat saudara hadir, juga yang baru pertama kali ini hadir, juga yang belum saya sapa, saya mengucapkan selamat datang. Buat semuanya saya mengucapkan Sinian Kuaile Kung Si Facai. Selamat tahun baru maksudnya ya. Ini pendahuluan aja ya, beberapa tahun lalu saya udah pernah sampaikan. Intinya kita manusia itu sangat erat hubungannya dengan kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh dan diwariskan secara sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, bahasa, kesenian. Kesenian bisa bicara musik, bisa bicara lukisan, bisa bicara drama, macam-macam ya. Ilmu pengetahuan, sistem kepercayaan, teknologi, serta segala bentuk aktivitas dan benda-benda material yang dihasilkan oleh manusia dalam interaksi sosialnya. Bicara kebudayaan, manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan, nggak bisa. Jadi kalau ada gereja yang against culture itu nggak mungkin, saya mau katakan tidak mungkin. Karena dalam ibadah pun itu syarat dengan kebudayaan. Saudara boleh sadari atau tidak, setuju atau tidak, tapi faktanya dalam ibadah Kristen pun itu syarat dengan kebudayaan. Kalau kita baca Alkitab, perjanjian lama utamanya, memasuki perjanjian baru juga, syarat dengan kebudayaan Yahudi. Jadi saya cerita ini supaya saudara nangkep, jadi jangan sampai kalau ada kebudayaan itu gereja against. Enggak bisa begitu. Bahkan kalau tadi saya katakan dalam ibadah pun itu syarat dengan kebudayaan. Saya punya dosen orang Amerika, beberapa tahun yang lalu saya ketemu beliau lagi di Korea karena menghadiri sebuah conference, sama-sama menghadiri sebuah conference. Jadi waktu ketemu dia ajak saya makan siang bareng, terus kita ngobrol. Dia bilang dia sudah keliling dunia karena dia seorang teolog Pentekostal. Dia sudah keliling dunia menghadiri ibadah dari satu gereja kepada gereja yang lain di dunia, gereja-gereja Pentakosta, termasuk gereja kita kan, gereja Pentakosta. Dan dia mengatakan gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia, baik itu di Amerika, di Eropa, di Asia, itu syarat dengan American culture. Sudah setuju nggak? Syarat. Alat musiknya, nada-nada lagunya, itu syarat. Makanya dia ngomong sama saya, cobalah kamu sebagai seorang gembala bisa menelurkan kebudayaan yang lokal dari Indonesia dalam ibadah. Wah keren juga ya. Jadi saya kebayang kita ibadah pakai gamelan gitu ya, mungkin gak Son? Hari ini kita nyanyinya lagu-lagu bernada Chinese, salah gak? Enggak salah. Makanya ini ada 5, saya gak akan bahas semua.
Jadi gereja itu ada yang against kebudayaan. Pokoknya segala jenis kebudayaan dilawan. Nggak bisa. Tapi juga ada gereja yang sangat akomodatif dengan kebudayaan. Semua kebudayaan dirangkul. Nah ini kita juga mesti hati-hati. Kalau hari ini nuansanya Imlek seakan-akan kita merayakan Imlek di dalam ibadah, ya nggak salah. Karena Imlek adalah bagian dari sebuah kebudayaan. Nah, kalau tadi saya ngomong mesti hati-hati, kita juga mesti hati-hati, tidak semua hal dalam kebudayaan itu juga perlu kita akomodir. Enggak semua, jadi enggak semua harus dimusuhi, tapi juga enggak semua harus diterima. Kalau bicara dalam konteks Imlek, banyak hal yang baik yang bisa kita pelajari dan kita praktekkan dalam kebudayaan Chinese. Walaupun harus hati-hati juga ada beberapa hal yang harus kita hindari. Contohnya orang-orang di luar sana merayakan Imlek, mereka berdoa kepada arwah nenek moyang. Udah pasti nggak bisa. Kita tidak lakukan itu karena kita punya prinsip yang tujuan doa kita hanya Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah jadi hal-hal seperti itu kita harus sadar ada hal-hal yang kita nggak bisa, kita nggak mau lakukan itu. Nah kalau tadi tujuan doa kepada arwah nggak mungkin. Terus kalau mendoakan arwah juga nggak mungkin. Kita belajar dalam firman Tuhan yang sudah mati itu udah bukan, sorry to say, minta maaf, udah bukan urusan kita. Jadi nggak perlu didoain. Apapun yang dia lakukan semasa hidupnya, itulah yang akan menjadi konsekuensi dia di kehidupan selanjutnya. Jadi nggak mungkin kita doain supaya dia selamat, supaya dia baik-baik saja. Udahlah, udah selesai. Nah itu contoh-contoh yang kita tidak lakukan. Nah ada satu hal lagi kebudayaan China yang saya juga mau mengimpartasikan, menularkan kepada saudara-saudara untuk tidak dilakukan. Di kebudayaan China ini ada yang namanya Xiao. Yang ceritanya juga panjang, filosofinya panjang, dan saya menghargai orang-orang yang menuliskan itu. Cuma saya mau katakan, Xiao itu adalah cara manusia untuk mengidentifikasi manusia berdasarkan tahun lahir. Jadi ada yang bilang tahun ini tahun apa, saya nggak mau sebut ya, karena saya nggak mau terlibat di dalamnya. Tahun ini tahun apa. Kita dari kecil yang sekolah minggu, kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Betul? Kalau hari ini harinya Tuhan, minggu ini minggunya Tuhan, bulan ini bulannya Tuhan, tahun ini tahunnya Tuhan. Jadi nggak usah nyebut, oh tahun ini tahun binatang ini, tahun ini binatang ini. Terus kalau udah gitu ngomong, kamu Xiao ini ya, kamu Xiao ini. Berusaha mengidentifikasi manusia berdasarkan sifat binatang. Saya nggak setuju tuh. Kenapa? Karena identitas kita adalah gambaran yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Kok kita udah diciptakan Tuhan, segambar dan serupa Tuhan, tapi malah lower ourselves mirip dengan binatang. Anak-anak saya sampai nggak tahu sionya dedinya apa. Kenapa? Nggak perlu tahu. Karena dedinya nggak pernah ngomong lahir tahun apa. Karena saya pegang prinsip every year is our Lord's year. Tahunnya Tuhan. Kalau saudara punya kesempatan sekolah di negara barat, nanti di sertifikat saudara itu kan ditulis our Lord, the year of our Lord. Wah itu keren banget tuh, di sertifikat ditulis the year of our Lord. Lulusnya tahun berapa itu the year of our Lord. Nah itu jadi ada hal-hal yang harus kita tolak. Tetapi banyak juga hal-hal yang bisa kita terima, hal-hal yang baik. Tadi lagunya orang percaya anaknya tidak meminta-minta ya Son ya.
Jadi anaknya orang benar tuh nggak minta-minta angpau. Loh, kok nggak ada yang ngomong yes? Lagunya gitu tadi kan. Iya benar. Anak orang benar tidak meminta-minta. Jadi jangan minta-minta angpau, bikin malu aja gitu ya. Nah tapi kalau ngomong angpau ini adalah sebuah kebudayaan yang baik. Tapi harus diakui filosofinya orang-orang nggak tahu. Jadi waktu saya pelajari bicara tentang 15 hari dalam jangka waktu Imlek, orang-orang keliling dari satu rumah ke rumah lain, khususnya untuk datang ke rumah orang yang lebih tua. Tujuannya itu bukan cari angpau, tujuannya untuk memberikan hormat. Jadi kami ngajak anak-anak kami untuk datang ke orang yang lebih tua, bukan angpau hunter, bukan. Tapi untuk show respect. Jadi waktu Imlek kita kongsi-kongsi, itu show respect. Nah, urusan orang yang dihormati terus memberikan angpau, itu urusan dia. Jadi kita nggak nyari-nyari angpau. Karena filosofinya orang yang lebih muda menghampiri orang yang lebih tua untuk memberi hormat, show respect. Nah orang yang lebih tua mestinya zaman dulu filosofinya itu bukan kasih uang, tapi memberikan blessings, memberikan berkat. Dan itu mirip dengan kebudayaan Yahudi. Kalau ada hari raya, selain ke Bait Allah, orang Yahudi menghampiri orang-orang yang lebih tua untuk minta blessings. Nah disederhanakan bagi-bagi angpau. Buat saya pribadi, angpau baik enggak? Baik, tapi buat saya pribadi lebih precious, lebih berharga kalau orang itu memberikan blessings. Apalagi orang kita hormati. Wah itu keren banget. Nah itu contoh hal-hal baik yang jadi keliling-keliling boleh nggak? Boleh. Tapi ingat tujuannya bukan cari angpau. Tujuannya untuk show respect. Respect and honor. Nah urusan nanti dikasih angpau ya kalau dikasih terima gitu kan. Makasih sia-sia gitu ya buat jajan. Kenapa warna merah? Nah menarik, kita bisa menggunakan kebudayaan sebagai jembatan kita untuk masuk dalam penginjilan. Jadi waktu saya baca berbagai macam buku tentang Chinese culture ini, kenapa warna merah? Kenapa kantongnya warnanya merah? Hongpao itu warnanya merah. Kenapa kalau Imlek pakai baju merah? Karena warna merah itu representasi darah. Kenapa mesti darah? Karena darah itu mampu untuk menolak bala. Oh, waktu saya baca itu saya kaget loh. Saya cerita ini, saudara nangkep cerita apa? Saya langsung nangkepnya cerita bangsa Israel waktu mau keluar dari tanah Mesir, tulah yang terakhir Tuhan suruh bangsa Israel mengoleskan darah di kusen pintu. Kenapa? Karena kalau ada darahnya itu anak-anak sulung tidak mati. Kalau enggak ada darahnya anak sulung mati. Menolak bala. Nah dengan berjalannya waktu orang-orang China kuno kan bau kalau dikit-dikit warna merah pakai darah gitu ya. Warna merah pakai darah. Jadi mereka mengganti dengan kain warna merah, ini kan. Jadi kalau ngelihat sejarahnya mirip banget sama kekristenan. Yang bisa menolak bala bukan darah binatang, tetapi darah Yesus Kristus. Pas banget hari ini Imlek Perjamuan Kudus kan. Pas banget. Jadi berapa kali saya ngobrol sama orang-orang totok itu waktu saya cerita begini, wah mereka kagum, wah hebat ya kekristenan ya. Iya, hebat. Nah jadi ini baru pendahuluan aja, saya mengingatkan kepada kita semua, jangan menolak kebudayaan. Kebudayaan itu kaya dan harus kita pakai untuk bisa
masuk ke dalam pergaulan-pergaulan kita dan memenangkan jiwa. Walaupun kita juga mesti hati-hati, nggak semua kebudayaan itu sejalan dengan firman Tuhan. Nah, hari ini perayaan Imlek tahun ini diberi tema I am blessed beyond measure. Tahun lalu temanya adalah abundant. Abundant. Hari ini atau tahun ini I am blessed beyond measure. Aku diberkati beyond measure itu apa ya? Lebih daripada yang bisa diukur gitu ya, kurang lebih ya. Bahasa sederhananya aku diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Siapa yang diberkati berlimpah-limpah? Yes, semua katakan. Siapa yang mau diberkati berlimpah-limpah? Yes. Faktanya setiap hari kita sudah diberkati berlimpah-limpah. Faktanya setiap hari kita sudah mengalami pemeliharaan, penyertaan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Nah, hubungannya apa sama Chinese culture? Menarik karena kalau kita merayakan Imlek, merayakan Chinese New Year, ada sebuah statement yang lebih terkenal, namanya Gong Xi Fa Cai. Padahal ini sebetulnya artinya bukan selamat tahun baru. Selamat tahun baru itu sebetulnya adalah Xin Nian Kuai Le. Xin Nian Kuai Le. Xin Nian itu tahun baru, Kuai Le itu selamat. Kalau orang ulang tahun, Xiang Re Kuai Le. Selamat ulang tahun, gitu kan ya. Nah, tapi lebih terkenal Gong Xi Fa Cai. Jadi kalau ketemu orang pas lagi Imlek, Gong Xi. Kenapa nggak ngomong Xin Nian Kuai Le? Karena orang China waktu merayakan tahun baru, mereka berharap setahun ke depan kita akan semakin kaya, semakin diberkati. Artinya, Gong Xi itu wishing you happiness, Fa Cai itu adalah to prosper or to become wealthy. Jadi kalau kita dengar Xin Nian Kuai Le Gong Xi Fa Cai itu artinya ada sebuah wish, ada sebuah ucapan, ada sebuah harapan. Di tahun ini kita akan semakin bahagia dan semakin makmur, semakin kaya. Nah, itu adalah arti sederhananya Gong Xi Fa Cai. Nah, hari ini kita akan melihat Gong Xi Fa Cai ini hubungannya dengan I am blessed beyond measure. Ayatnya kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Sekali lagi saya mau nanya, siapa yang mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Di sini nggak ada yang anti kelimpahan kan ya? Saya mau make sure nggak ada. Karena ada orang yang anti kelimpahan. Saudara percaya tidak percaya, saya mau katakan Tuhan mau hidup kita berlimpah-limpah. Logikanya sederhana banget. Dalam banyak ayat, Tuhan pengen kita jadi berkat. Dalam banyak ayat, Tuhan pengen kita memberi. Dalam banyak ayat, Tuhan pengen kita murah hati. Dalam banyak ayat, Tuhan berkata, kita harus jadi orang yang berbuah. Berlimpah-limpah, menjadi berkat, berbuah, itu bicara tentang hidup kita yang berdampak buat orang lain. Hidup kita yang jadi berkat buat orang lain. Nah, adalah sebuah logika yang gak nyambung. Kalau kita diutus Tuhan untuk jadi berkat, tapi hidupnya susah. Gak nyambung logikanya. Makanya saya mau katakan, Tuhan mau hidup kita berlimpah-limpah. Supaya apa? Tidak lain dan tidak bukan, tujuan Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah adalah supaya kita jadi berkat buat orang lain.
pagi ini saya mau sharing kepada saudara-saudara semua pandangan mengenai hidup dan berkat. Yang tadi pendahuluan, ini khotbahnya baru ini. Pandangan mengenai hidup dan berkat. Ada 3 pandangan yang berbeda. Yang pertama teologi kemiskinan, yang kedua adalah teologi kemakmuran, yang ketiga adalah teologi penata layanan atau steward atau pengelolaan. Singkat aja, karena ini kan bukan kelas sekolah Alkitab, ini ibadah, jadi singkat aja. Teologi kemiskinan adalah sebuah paham yang menekankan bahwa kekayaan itu dosa. Bahkan semakin dekat sama Tuhan, mestinya orang yang gak boleh kaya. Kenapa? Karena semakin kaya orang, dia semakin tidak bergantung sama Tuhan. Jadi ayat-ayatnya juga ada. Jadi orang kaya itu umumnya apa? Sombong. Orang kaya umumnya apa? Pelit. Coba sifat-sifat orang kaya, saudara-saudara sebut. Ada gak sifat orang kaya apa? Selain sombong dan pelit. Apa sih, Ami? Apa? Pamer. Yes, apa lagi? Susah ya cari sifat orang kaya ya, karena semuanya orang kaya di sini. Bener nggak? Bener nggak? Kok nggak nih? Iya sih. Iya kan ya, bener ya? Jadi susah meneliti diri sendiri itu susah, karena semua orang kaya. Apalagi sifat orang kaya? Hah? Kurang toleransi, ya. Kurang menghargai orang lain. Tidak hormat sama orang lain. Itu kan sifat-sifat orang kaya. Nah jadi penganut teologi kemiskinan, mereka berkata nggak boleh kaya. Bahkan semakin susah semakin baik. Semakin susah semakin rohani. Ayatnya mereka sering menggunakan kata, kalau mau ikut Tuhan harus menyangkal diri pikul salib. Nah jadi orang-orang teologi kemiskinan singkatnya adalah orang-orang yang miskin adalah orang-orang yang semakin rohani. Kenapa? Karena berharap penuh sama Tuhan tanpa embel-embel. Saudara setuju gak sama teologi ini? Setuju gak? Ada yang geleng-geleng, ada yang gak tahu mau jawab apa. Yang pasti semuanya tidak mau miskin kan? Ya gak? Semuanya tidak mau miskin tapi takut bilang ini bagus atau tidak. Kenapa begitu? Saya tidak setuju dengan teologi kemiskinan. Yang kedua teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran, ya lawannya teologi kemiskinan. Jadi teologi kemakmuran percaya semakin kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita akan semakin kaya. Semakin diberkati. Nah orang penganut teologi kemakmuran, kalau ngomong berkat identik dengan uang. Padahal berkat gak cuma uang kan, kesehatan itu juga berkat. Sukacita itu juga berkat, tapi orang teologi kemakmuran kalau ngomong berkat asosiasinya langsung mikir duit, cuanisme gitu kan ya. Pokoknya duit. Jadi orang penganut teologi kemakmuran adalah orang yang percaya semakin dekat sama Tuhan supaya kaya. Ada yang suka dengan teologi kemakmuran? Ada yang setuju? Ada yang penganut teologi kemakmuran? Halo? Ada yang penganut teologi kemakmuran di ruangan ini? Enggak. Oh enggak mau makmur? Wah ini pertanyaan yang tricky ini. Nah berikutnya adalah teologi penata layanan atau stewardness atau pengelolaan. Jadi penganut teologi penata layanan tidak melihat miskin sebagai hukuman dari Tuhan, atau kekayaan, kemakmuran sebagai berkat dari Tuhan. Tetapi penganut teologi penata layanan melihat apapun yang kita miliki, itu sebenarnya bukan milik kita, itu milik Tuhan. Dan kita hanyalah pengelola. Yang setuju dengan teologi ini katakan yes. Semua setuju? Benar nih? Benar. Jadi semua yang kita miliki ini bukan punya kita loh, punya Tuhan.
Kita hanya pengelola. Nah, karena kita pengelola, pemiliknya Tuhan. Jadi kalau sang pemilik bilang, kamu kasih itu ke sini, kasih ke sana, mesti kasih, mesti nurut. Kan kita hanya pengelola. Terus kalau Tuhan ambil, ya kita nggak boleh marah dong. Kan kita hanya pengelola. Jadi orang penganut teologi penata layanan melihat, nah kalau Tuhan izinkan kita lagi sakit, ya karena ini kan Tuhan punya. Hidup ini Tuhan punya. Kalau Tuhan izinkan kita sehat, kuat, kita punya kemampuan, kecakapan, skillful, ini Tuhan punya. Bukan buat sesombong-sombongnya kita. Bahkan kalau Tuhan kasih kita uang yang banyak, ingat, siapa punya? Tuhan. Sampai sini nangkep? Siapa penganut teologi penata layanan? Waduh. Yang nggak angkat tangan nggak berani ya? Nggak bisa pastor, ini gue punya enak aja, nggak bisa. This is my life, this is my money. Gitu ya? Ya itu pilihan saudara lah. Singkat, kita mau kenal bedanya. Pandangan mengenai kekayaan. Jadi 3 paham ini bagaimana melihat kekayaan. Teologi kemiskinan memandang kekayaan identik dengan dosa. Karena tadi kan orang kaya itu sombong, tidak menghargai, tidak menghormati. Kadang-kadang juga bahkan berlaku seenaknya sendiri. Kan orang kaya. Orang kaya kan gitu kan. Jadi orang kaya seringnya emang gue pikirin gitu kan. Jadi hidup punya sendiri, dinikmati sendiri. Makanya teologi kemiskinan memandang kekayaan adalah dosa. Karena orang-orang kaya identik dengan hal-hal seperti itu. Dulu waktu miskin istrinya 1, udah kaya istrinya nambah terus. Kalau nggak nambah pun selingkuh gitu kan. Jadi orang-orang teologi kemiskinan punya paham kekayaan itu identik dengan dosa. Nah, penganut teologi kemakmuran memandang kekayaan adalah sebuah kebenaran. Ya dong, tambah kaya tambah bener lu. Lu kalau orangnya bener pasti kaya. Nah itu sering kita ngobrol-ngobrol secara tidak disadari, oh kok mirip teologi kemakmuran nih omongannya ya, gitu ya. Jadi semakin benar, semakin kaya. Oh pokoknya kalau kita makin benar makin kaya. Nah, teologi penata layanan melihat kekayaan adalah tanggung jawab. Jadi kalau kita dititipin sedikit, tanggung jawab kita kecil. Tapi kalau kita dititipin besar, kita tanggung jawabnya besar. Jadi mau dititipin kecil atau besar? Halo? Titipin kecil atau besar? Besar. Tanggung jawabnya besar loh. Mau? Mau, yes. Pastor Lena yakin mau. Jadi kalau kita kaya nih, punya banyak uang, terus kita ngelihat ada orang yang perlu dibantu, ingat kita hanya pengelola. Kalau Tuhan memberikan perintah, ngomong bantu tuh orang. Kita nggak bisa ngomong, sorry nggak bisa bantu, nggak ada duitnya. Loh, bohong, lu kan kaya. Lu kan kaya. Nah kalau Tuhan udah suruh, apa yang harus kita lakukan? Taat. Karena yang punya semuanya ini adalah Tuhan. Kalau kita tidak taat, berarti Tuhan berhak untuk ngambil. Yang setuju katanya yes. Saudara masih mantap gak nih menganut paham teologi penata layanan? Hah? Mantap ya? Jangan setelah dengar khotbah ini, waduh, enggak deh, enggak setuju sama penata layanan. Next.
pandangan mengenai bekerja. Penganut teologi kemiskinan percaya mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan. Pokoknya makan minum cukup. Cukup. Hidup ya sesimpel-simpelnya, sesederhana-sederhananya. Yang penting ada. Nah, tapi kalau penganut teologi kemakmuran, ayo kerja. Tujuannya apa? Mengejar kekayaan. Harus kaya. Kenapa? Kan orang kaya orang benar, supaya dilihat jadi benar. Banyak pendeta juga mengejar kekayaan, supaya apa? Supaya dinilai lebih benar dari pendeta yang lain. Makanya banyak pendeta flexing, kenapa? Gue lebih benar dari yang lain. Lihat jam gue Rolex dan sebagainya. Itu ada filosofinya makanya. Jadi yang suka ngelihat sosial media pastor in style itu, ya jangan menghakimi dari kulitnya. Kenapa? Mereka punya filosofi. Nah, teologi penata layanan menganggap atau melihat bekerja adalah pelayananku. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu pelayanan kita. Seperti beberapa minggu lalu saya khotbah, pesan Tuhan jelas, jadi garam dunia, jadi terang dunia. Pelayanan di gereja bagus enggak? Bagus. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan di Hope Church. Tapi juga saya mau katakan, pelayanan di gereja saja tidak cukup. Karena Tuhan panggil kita menjadi garam, apa? Dunia, menjadi terang dunia. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu adalah pelayanan kita. Waktu kita jadi pengusaha, lihat orang-orang yang kita gaji itu, mereka bergantung sama kita loh. Kenapa? Jangan ngelihat cuman membayar gaji setiap bulan, tapi bayangin mereka bisa hidup karena kita kasih gaji setiap bulan. Bukan cuma dia, termasuk keluarganya. Itu pelayanan kita. Jadi firman Tuhan juga mengatakan jangan berlaku tidak adil dengan para pekerja-pekerja. Jangan dicekek habis gitu ya. Kenapa? Mereka itu pelayanan kita. Apapun lah, saudara kerja di toko, di kantor, dimanapun, di organisasi atau apapun, itu adalah cara Tuhan menempatkan kita untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Nah jadi kalau saya ngomong begini, saya ngerti konsekuensinya. Pendeta itu nggak boleh merasa dirinya paling rohani. Sadar saya. Kenapa? Pendeta ya kayak saya nih, ya Sony juga tahu kan, Minggu, Sabtu Minggu di gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Itu urusannya BPD, BPP. Ketemunya orang Kristen, ketemunya pendeta juga. Kapan jadi berkat buat dunianya? Gitu kan San? Jadi saya mau katakan saudara-saudara itu lebih powerful hidupnya dibanding saya. Kenapa? Saudara-saudara ketemu dengan dunia. Makanya waktu saya ngerti rahasia ini, saya jadi mau ngobrol tuh sama siapapun. Kenapa? Ingat panggilan kita menjadi garam dunia, terang dunia. Bukan cuma jagoan di kandang di gereja. Wah kalau di gereja haleluya, haleluya. Waduh hebat kayak malaikat. Tapi di luar sana tidak berprestasi hidupnya. Buat apa? Tapi saya ngomong gini jangan dibalik ya. Oh kalau gitu gak perlu ke gereja dong pastor. Yang penting saya jadi berkat di luar. Salah juga. Karena Tuhan sudah titipin kita namanya gereja yang harus kita kembangkan sama-sama. Bukan cuma tugasnya pendeta. Sampai sini nangkep? Lanjut. Tentang penggunaan uang. Teologi kemiskinan ya untuk memenuhi kebutuhan dasar aja. Namanya juga miskin. Di sosial media saya baca kata-kata miskin, bagus juga loh spellingnya sekarang. MISSKIN.
Queen, Miss Queen gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu vulgar, kalau miskin kan jelek banget. Miss Queen, orang-orang sosial media ini emang hebat-hebat. Nah orang miskin ya hanya memenuhi kebutuhan lah. Yang penting bisa makan, minum. Udahlah jangan ngimpi yang terlalu jauh lah, dari hari ke hari yang penting cukup gitu kan. Nah teologi kemakmuran, pandangan mengenai keuangan adalah boros, konsumtif. Kan punya uang banyak, jadi boros, apa juga beli gitu ya, beli. Zaman dulu orang hobi ke mall, beli. Zaman sekarang mallnya yang suruh datang, alias online gitu kan, beli. Selain itu flexing atau show off, tadi sudah saya cerita. Begitu banyak orang Kristen yang suka flexing, suka show off. Kenapa? Karena mereka punya filosofi kalau kelihatan lebih diberkati, ada pandangan lebih benar hidupnya. Jadi saudara sekarang ngerti ya kalau ada orang Kristen yang suka show off. Kenapa? Karena mereka pengen dianggap lebih benar. Karena lebih kaya dibanding orang lain. Nah, penganut teologi penata layanan menggunakan uang dengan taat dan bertanggung jawab. Kenapa? Tadi di awal udah ada loh jawabannya. Kenapa taat dan bertanggung jawab? Kenapa? Betul, karena kita hanya pengelola, yang punya Tuhan. Jadi kalau kita punya uang, ya kalau Tuhan ngomong, jangan dipakai. Tahan dulu uang kamu, tahan dulu. Ya udah ditahan. Walaupun ngelihat, kayaknya ada jam baru tuh. Kayaknya ada baju baru tuh. Kayaknya ada sepatu baru tuh. Kayaknya ada mobil baru tuh. Tahan. Harus taat. Sebaliknya, kita manusia nih pengen beli mobil baru. Wah ini saya dengar kesaksian banyak, termasuk kesaksian pribadinya Pastor Lina, nanti kapan-kapan dia bersaksi. Aku pengen, udah nabung, aku udah pengen. Tiba-tiba Tuhan berkata, baik lewat hamba Tuhan, maupun lewat doa pribadi, lewat Roh Kudus, bicara, berbisik. Pekerjaanku lagi butuh dana. Ayo, beri persembahan. Wah gemeteran, kenapa? Orang lagi nabung-nabung buat beli mobil baru. Tapi kalau Tuhan suruh, lakukan gak? Bener ya? Bener nih? Saya mau lakukan, katakan yes. Bener ya, saudara ngomong sendiri loh. Udah nabung-nabung nih, kami waktu itu juga gitu. Udah nabung-nabung nih. Tuhan bilang kasih. Aduh gemeteran, Tuhan udah nabung nih buat beli. Tapi waktu Tuhan ngomong kasih. Kasih gak? Kasih. Kenapa? Semuanya punya Tuhan. Taat. Dan bertanggung jawab. Iya kan? Di sini ada beberapa accounting nih. Ya kan? Pakar-pakar accounting di sini. Dihitung. Accounting itu pegang uangnya siapa? Uang orang, uang perusahaan. Kita harus membuat laporan sebertanggung jawab mungkin. Kenapa? Itu bukan uang kita. Uang perusahaan. Sama. Kita harus punya paham teologi penata layanan. Yang ada di kantong kita ini bukan kita punya. Jadi gunakan sebertanggung jawab mungkin. Nanti Tuhan tanya loh. Tuhan tanya, mana yang aku kasih? Terus garuk-garuk. Ya udah habis Tuhan. Buat apa? Buat ngopi tiap hari. Ngopi tiap hari itu bikin sendiri di rumah. Kalau kita ngafe tiap hari, saudara hitung tuh tiap hari kita ngafe habis berapa. Akhir bulan mengerikan.
Beneran, mengerikan. Terakhir, pandangan mengenai memberi. Teologi kemiskinan, pelit, apa yang mau dikasih? Orang mereka miskin. Miskin gitu kan. Apa yang mau dikasih? Nah, orang penganut teologi kemiskinan selalu kalau disuruh memberi. Ya, hidup gua aja susah, memberi lagi. Punya mental kemiskinan, tidak mau memberi. Kenapa? Ya kan miskin. Nah, penganut teologi kemakmuran memberi supaya dapat lebih lagi. Jadi dipikir ini gereja itu tempat lembaga keuangan. Jadi kalau ngasih nanti akan dikasih lebih lagi. Ayo memberi persembahan, ayo mengembalikan persepuluhan supaya diberi lebih banyak. Supaya diberkati lebih lagi. Nah, teologi penata layanan memberi karena mengasihi Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu memberi. Jadi kalau ada yang berpikir seperti teologi kemakmuran, memberi supaya lebih diberi lagi, salah. Kenapa? Tuhan udah memberi terlebih dahulu. Kita lahir udah dikasih orang tua, udah dikasih susu. Emang kita kasih modal sama orang tua? Modal awal di setor. Enggak kan? Kita enggak ada apa-apa ya. Kita enggak ada apa-apa, udah dikasih hidup, dikasih macam-macam. Tuhan sudah terlebih dahulu memberi banyak kepada kita. Jadi waktu kita memberi itu bukan karena supaya diberi lebih lagi. Karena kita mengasihi Tuhan. This is how I say thank you. Jadi aku memberi. Jadi dari 3 paham ini, kita pilih yang mana nih? Pilih yang mana? Ada yang mau teologi kemiskinan? Boleh angkat tangan? Wah, enggak ada ya. Enggak ada yang berani. Enggak ada yang mau miskin kan? Teologi kemakmuran? Enggak ada yang angkat tangan. Beneran ya? Teologi penata layanan? Yes. Belum semua angkat tangan sih. Tapi ya sudahlah, kalau yang enggak angkat tangan berarti masih merasa enak aja nih duit gua, nih hidup gua. Ya terserah lah. Tapi setidaknya 80% udah nangkep. Saya mau tutup. Waktu saya siap khotbah ini saya kaget. Tuhan ingetin saya sebuah ayat. Saudara merasa, aku kayaknya dapatnya banyak loh. Aku berharapnya banyak. Aku pengen dapatnya banyak. Berharap dapatnya banyak. Atau mungkin faktanya memang udah dapat banyak. Tapi kok kayak punya kantong bocor gitu ya. Bolong, pengeluarannya banyak juga. Jadi nanti akhir bulan habis. Ada gak yang berasa gitu? Gak usah angkat tangan. Ada gak berasa gitu? Jadi dapatnya banyak. Kalau dapat slip gaji juga, waduh banyak banget. Tapi setelah akhir bulan, kok habis ya? Nah kalau ada yang begitu, nih kita baca ayat ini. Kamu mengharapkan banyak tetapi lihat hasilnya sedikit. Kamu membawa pulang, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Tuhan menegur keras orang Israel zaman itu. Wah kamu ya, jalan-jalan kemana-mana, keliling Jawa, keliling Indonesia, keliling dunia. Wah kamu ya beli macam-macam, fashion, beli jewelry, beli jam baru, beli HP baru, beli laptop baru, macam-macam. Wah kamu ya sukanya ngafe di mana, saya nggak nyindir siapapun ya, enggak. Tapi kalau ada yang kesindir bagus lah. Suka ngafe di mana, makan di mana, udah gitu flexing lagi foto-foto di sosial media. Ya kan orang lain lihat. Tapi kalau buat gereja persembahannya ceret, ceret, ceret. Apa Tuhan ngomong? Kamu mengharap banyak, tapi lihat hasil akhirnya cuma dikit. Kenapa?
Kan tadi semua udah setuju, kita teologi penata layanan kan. Semua ini punyanya Tuhan. Ini kalau saya mau bersaksi, saya, Pastor Lina, anak-anak. Waktu kita mau jalan-jalan, kita mau pastikan. Kalau kita pergi jalan-jalan, kita beli apapun, kita mau pastikan. Hope Church tidak ada hutang. Kan saya sudah sering ngomong, mungkin yang baru pertama kali gabung belum tahu. Banyak gembala hidup dari gereja. Sorry ya, di Hope Church terbalik. Justru kami berdua nih yang berdoa, Tuhan, Tuhan tolong nih. Dan Tuhan memberkati kami berdua sehingga Hope Church bisa jalan terus. Ya saya cuma cerita ya. Saudara mau ngikutin, bagus, puji Tuhan. Karena saya bukan tipe pendeta yang, ayo dong nih, bantu. Enggak, saya enggak begitu. Tapi saya mau katakan, berdasarkan pelayanan, berdasarkan pengalaman kami berempat. Waktu kami terus, Tuhan, Hope Church harus terus Engkau pimpin, harus Engkau terus sediakan apapun. Dan kita nggak cuma berdoa, kita lakukan. Dan Tuhan melihat itu dahsyat. Ya sekali lagi, saya nggak mau ngiming-ngimingin saudara-saudara apa-apa, tapi itulah yang Tuhan lakukan buat kami berempat. Kalau kita fokus dengan pelayanan, Tuhan nggak tutup mata. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan sedang berkata, aku mengasihimu. Aku menghargaimu. Apa respon kita akan kasih Tuhan? Apakah kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? Apa kita mau ceroboh dengan berkat Tuhan? Apa kita mau sembarangan dengan hidup kita? Hari ini kita belajar, Tuhan rindu memberkati kita berlimpah, limpah, limpah, limpah. Asal kita mampu dan mau untuk mengelola itu. Ingat, kita hanya pengelola, bukan pemilik. Termasuk hidup kita. Hidup kita bukan kita punya. Hanya Tuhan yang punya. Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami, hamba-Mu sungguh sangat terbatas. Tetapi biar Roh Kudus-Mu yang memperluas pengertian ini Tuhan. Kami gak punya hak atas kekayaan kami. Gak punya hak atas hidup kami bahkan. Kami hanya pengelola. Dan waktu Engkau memberi kami lebih bicara tentang tanggung jawab yang lebih besar. Dan kami percaya Tuhan, Engkau rindu memberkati kami lebih lagi. Oleh karena itu Tuhan, hari ini Engkau memberikan pengertian ini, supaya kami menjadi orang-orang yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Kami juga bersyukur untuk firman yang sudah Engkau sampaikan. Aku percaya Tuhan, waktu Engkau memberikan firman ini, Engkau rindu memberkati setiap kami berlimpah, limpah, limpah, limpah. Dan kami tahu tugas dan tanggung jawab kami. Waktu Engkau melimpahi kami dengan berkat-Mu, ada tanggung jawab yang Engkau taruh dalam hidup kami. Untuk kami juga boleh mensupport pekerjaan-Mu, mendukung pekerjaan-Mu. Kami enggak boleh egois, kami enggak boleh memikirkan diri kami sendiri atau rumah kami sendiri. Tetapi kami juga boleh memikirkan rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, setiap pribadi diberkati Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ke depan, kami ada di tangan Tuhan. Engkau yang akan terus pimpin kami. Engkau yang akan terus jagai kami, pelihara kami. Kami enggak punya alasan untuk khawatir, kami enggak punya alasan untuk takut.
Karena kami punya Allah yang lebih besar dari segalanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap anak-anak yang sudah melayani, berkati setiap anak-anak yang sudah hadir. Kehadiran kami gak sia-sia, bahkan berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Tangan Tuhan yang dahsyat memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama-sama dan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai sertaku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam